Awal film kita diperlihatkan sebuah kondisi bumi yang sudah tak hijau lagi. Pada saat ini, di tahun 2067 bumi dibalut dengan kumpulan awan hitam. Negara-negara di seluruh dunia pun seiring waktu menjadi gelap karena hilangnya daya listrik, dan penduduk pun mulai lenyap karena kurangnya asupan oksigen. We've lost India. Germany is offline. China now completely lost city, not in darkness. Sebelumnya kami akan memperkenalkan para pemainnya dulu bro. Ini adalah Ethan dan kakaknya bernama Judes. Mereka berdua saat ini sedang bekerja di sebuah proyek pembangkit listrik berbasis nuklir yang disebut Chronicle. Di sana mereka ditugaskan untuk memperbaiki sistem kelistrikan di bawah tanah. Hanya teknologi itulah yang satu-satunya menerangi kota dalam kegelapan. Semua penduduk di sana diwajibkan untuk memakai dan membeli oksigen sintetis jika mereka masih ingin bertahan hidup. It's not okay. No fire without oxygen. Hey, why don't you just leave it? Don't you listen to me? It's not a privilege. I need my job. Get off me. My kid's got the sickest I'll too. make you... Kini kita diperlihatkan di mana Ethan baru pulang dari tempat kerjanya. Di rumah ia tak sengaja melihat ayahnya di televisi. Ayahnya merupakan satu-satunya ilmuwan yang mengembangkan penemuan dan bekerja di proyek Chronicle. Namun ia sudah meninggal. Ini adalah istri Ethan yang bernama Santi. Saat itu ia sedang menderita radang paru-paru. Are you okay? Sorry. Just give it to me. Keesokan harinya Ethan tiba-tiba dipanggil oleh Regina yang merupakan bos dari proyek itu. Di sana Regina menunjukkan kepada Ethan sebuah mesin waktu yang disebut oleh para ilmuwan dengan Chronicle. Regina mengatakan bahwa mesin itu merupakan penemuan dari ayah Ethan yaitu Dr. Richard. Regina menjelaskan bahwa 11 tahun yang lalu dirinya dan juga Dr. Richard pernah mengirim sebuah gelombang melalui mesin itu. Dan kemudian mesin itu kembali memantulkan gelombang yang menghasilkan tulisan Saint Ethan White. Mereka meyakini bahwa tulisan itu dikirim dari masa depan tepatnya pada tahun 2467. Be humanity's only chance. Find the people who sent the message. They can help you get back. Kemungkinan ada seseorang yang masih hidup di masa depan, dan mencoba memberikan sebuah tanaman dari masa depan. Di mana tanaman itu nantinya digunakan untuk memproses pemulihan oksigen. Para ilmuwan pun mencoba mengirim kembali sebuah pesan. Namun sayangnya pintu portal yang ada di masa depan itu telah padam. Regina juga tidak tahu mengapa mesin itu mengirimkan pesan seperti itu. Akhirnya Ethan ditugaskan untuk memasuki mesin portal itu untuk mencari orang yang telah mengirimkan pesan tersebut. Dan mengaktifkan kembali portal yang telah padam di masa depan. Namun Ethan merasa keberatan karena istri tercintanya sedang sakit. Kemudian Judes mencoba meyakinkan Ethan karena misi ini merupakan misi yang sangat penting, demi kelangsungan hidup manusia di masa depan. Save her. What are you gonna do when she gets worse? It's about saving the world, bro. Ethan pun teringat kembali akan peristiwa masa kecilnya dulu, di mana saat itu ia sedang dipasangkan ayahnya sebuah alat yang menancap di pergelangan tangannya. Ayahnya berpesan bahwa ia akan menjadi seseorang yang penting untuk menyelamatkan umat manusia. Alat itu pun saat ini tertanam di pergelangan tangannya. Ethan pun seringkali berusaha untuk melepaskan alat itu dari tangannya, namun tidak berhasil. Keesokan harinya ia memutuskan untuk pergi melakukan tugas itu. Sebelumnya Ethan meninggalkan sepucuk surat kepada istrinya. Di sana para ilmuwan harus mengirim Ethan kepada tahun yang ditargetkan. Karena saat itu di ujung mesin portal yang lain, yang ada di masa depan tertutup atau padam. Ethan diberikan alat yang digunakan untuk merekam visual dan berkomunikasi. Ia juga dipakaikan APD lengkap untuk perlindungan diri. Akhirnya dalam hitungan mundur portal itu langsung membawa Ethan menuju 400 tahun ke depan. Ethan melihat bahwa dirinya sedang terhempas dari langit, namun untungnya ia memakai alat lengkap dan berhasil mendarat. Pakaian pelindung itu pun sempat terbakar karena gesekan atmosfer. Di sana Ethan tiba-tiba heran melihat pepohonan yang sangat rindang. Kemudian ia menggunakan alat yang untuk melacak lokasi, namun usahanya gagal. Ia merasa bahwa sepertinya tidak ada satelit di tempat itu.
Namun tiba-tiba alat itu berhasil melacak sebuah lokasi bangunan di sekitarnya. Ethan pun menghampiri bangunan itu dan ia melihat bahwa bangunan itu seperti sudah sangat tua. Namun Ethan terkejut melihat tengkorak manusia yang ternyata tengkorak itu adalah mayatnya sendiri. Ia melihat bahwa mayat itu memakai kostum dan alat yang sama seperti yang ia gunakan saat ini. Ethan mencoba menyalakan alat komunikasi yang ada di tengkoraknya itu. Betapa terkejutnya Ethan, karena ia mendengar rekaman terakhir dari alat itu. Ia mendengar bahwa saat itu ia mati ditembak. Pada malam harinya, Ethan tidak sengaja memakan buah yang ternyata beracun yang membuatnya langsung berhalusinasi dan keracunan. Kemudian Ethan melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit. Ia pun melihat seseorang yang menghampirinya. Dan Ethan pun langsung pingsan karena racun itu. Saat Ethan terbangun, ia melihat seseorang yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Jude mengikuti Ethan ke tempat itu karena ia khawatir dengan kondisi adiknya. Keesokan harinya, mereka berdua mencoba mencari pintu masuk ke ruangan portal itu. Singkat cerita, mereka berhasil memasukinya. Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah monitor yang bertuliskan "Selamat datang Ethan". Kemudian Ethan disuruh menekan tombol Enter untuk mengaktifkannya. Tetesan darah Ethan kemudian dicocokkan dengan sampel DNA dan ternyata sinkron. Akses mesin waktu itu pun diberikan sepenuhnya kepada Ethan. Namun Ethan merasa ada yang salah dengan kejadian ini. Lampu yang menancap di lengannya itu tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. Yang mana lampu dari alat itu menjadi sama seperti yang ada di tengkorak itu. Ethan merasa bahwa dari tengkorak itu pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya. Ia pun merasa bahwa pada akhirnya dirinya akan dibunuh setelah ia berhasil melakukan tugas ini. Dan saat itu ia tak sengaja mengaktifkan rekaman hologram yang menampilkan rekaman peristiwa 350 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2037 yang mana saat itu Ethan masih berumur 11 tahun. Ia melihat ayahnya sendiri, saat itu ayahnya sedang melakukan percobaan dengan mengirimkan gelombang suara melalui mesin waktu itu. Dan kemudian ia mendapatkan sebuah pantulan suara yang bertuliskan "Send Ethan White". Ayahnya kebingungan melihat itu. Ayah Ethan percaya bahwa ada seseorang yang mengaktifkan portal di masa depan. Dan pada saat itu Regina menyuruh para ilmuwan untuk segera mengirimkan seseorang. Namun ilmuwan lainnya tiba-tiba mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Karena ujung portal di masa depan itu tiba-tiba padam. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba rekaman hologram itu menghilang. Dan Ethan pun kebingungan karena lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba menyala menandakan bahwa daya nuklir tiba-tiba mati. Dan lubang portal yang telah terkait ke tahun 2067 itu tiba-tiba padam. Kemudian Jude langsung mengajak Ethan untuk mencari penyebab dari masalah itu. Namun Ethan mulai curiga dan meragukan tujuan Jude datang ke tempat itu. Why did they send you? What a thankless ass. Listen, man, you were right. We can't save everyone. Right? One shot, Ethan. Akhirnya Jude mencoba meyakinkan bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk membantunya. Mereka berdua langsung mencari daya nuklir itu menuju gorong-gorong bawah kota. Namun di tengah perjalanan mereka melihat bahwa seluruh kota telah hancur dan dipenuhi oleh tumbuhan. Tafsiran mereka ternyata memang benar, bahwa di masa depan semua makhluk hidup akan punah. Bumi pun mulai memulihkan diri tanpa adanya manusia. Yang mereka temukan di sana hanyalah tengkorak dan beberapa bangunan yang telah rusak. Di sana Ethan melihat bahwa saat itu manusia masih bergantung pada oksigen buatan. Ethan juga menemukan tengkorak istrinya yang sedang memegang sepucuk surat darinya. Kini kita dibawa flashback dengan peristiwa masa kecil Ethan dan ibunya yang sedang dikejar-kejar oleh penjahat. Ibunya mencoba menyelamatkannya, namun sayangnya penjahat itu menembak ibunya. Kemudian penjahat itu merebut masker yang dipakai oleh Ethan. Dan ini membuat Ethan lemas karena kekurangan oksigen. Pada saat itu ia berhasil diselamatkan oleh Jude, kakaknya Ethan. Kini Ethan tersadar dari flashbacknya. Kakaknya pun mencoba untuk menenangkannya. Namun Ethan tiba-tiba memperlihatkan rekaman terakhir alat yang ia temukan itu kepada kakaknya. Jude kemudian mendengar bahwa di masa lalu dirinya akan menembak Ethan. Namun ia tidak percaya mendengarkan hal itu.
Kemudian ia menodongkan pistolnya kepada Ethan yang membuat adiknya ini ketakutan dan mencoba untuk menenangkannya. You're losing your mind. That's not me on that thing. Akhirnya mereka berdua pergi ke gorong-gorong tempat inti daya nuklir itu. Di sana mereka melihat bahwa sistem listrik itu mengalami konsleting. Saat Ethan mendekat tiba-tiba ruang kedap udara pun aktif dan pintu pun mulai tertutup. Melihat hal itu Jude segera menahan pintu itu dan menyuruh Ethan untuk keluar dari sana. Ethan menghampiri kakaknya dan mengatakan bahwa perbaikan listrik itu harus dilakukan di ruangan kedap udara dan tanpa oksigen. Jika tidak maka listrik itu dapat memicu ledakan. Kemudian Ethan menendang Jude keluar dan pintu kedap udara itu pun tertutup. Di sini Ethan berhasil mengalihkan sambungan listrik itu. Namun tubuhnya mulai melemah karena tekanan dari karbon dioksida. Tiba-tiba Jude membobol pintu ruang kedap udara itu untuk menolongnya. Untungnya Ethan masih bertahan hidup dan akhirnya ia selamat. Mesin portal pun akhirnya kembali menyala. Ethan langsung pergi keluar. Namun ia kecewa karena Ethan masih melihat tengkoraknya. Ia merasa bahwa yang semua ia lakukan saat ini tidak berpengaruh sama sekali. Ethan langsung mengambil alat perekam yang ia temukan dan mengganti isi baterainya. Melihat hal ini Jude langsung menghampirinya dan mencoba menenangkannya. Namun saat itu Ethan percaya bahwa setelah ia berhasil pengaktifan mesin portal maka dirinya akan mati ditembak oleh Jude. Fucking gun to my head! Why would I? How would I? Because you know I'm never... Ia merasa bahwa tujuan mereka mengirimkan ke masa depan hanya untuk mengaktifkan portal. Yang mana akses mesin portal itu hanya bisa dibuka dengan DNA Ethan saja. Kemudian Jude akhirnya mengakui semuanya bahwa dirinya telah bersekongkol dengan Regina. Jude menceritakan pada Ethan bahwa Regina dan ilmuwan lainnya sedang merencanakan untuk mengirim seseorang memasuki portal itu. Namun Dr. Richard yang merupakan ayah Ethan memperingatkan bahwa pintu portal di tahun 2467 telah padam. Karena itulah mereka tak bisa mengirimkan seseorang atau sebuah benda ke sana. Namun seorang ilmuwan lainnya menemukan cara lain, yaitu memasukkan seseorang ke portal dengan tegangan tinggi. Yang mana daya tinggi itu dapat melempar seseorang menuju tahun yang ditargetkan. Dan jika itu berhasil, kemudian mereka akan menyuruhnya untuk mengaktifkan kembali mesin portal di sana. Namun ide itu langsung disangkal oleh ayah Ethan, dengan mengatakan pelemparan itu dapat membahayakan nyawa seseorang. Dr. Richard juga mengatakan bahwa dirinya telah mengatur dan telah mengunci sistem mesin portal itu dengan DNA Ethan. Dan yang bisa mengaktifkan kembali mesin portal itu cuma anaknya. Karena hal itu Regina langsung marah dan menembak Dr. Richard. Sejak itulah Jude ditugaskan untuk menjaga Ethan dan mengajaknya untuk bekerja di bidang kelistrikan daya nuklir. Dan kakaknya pun menjelaskan bahwa jika portal itu berhasil aktif, maka Regina akan mulai mengirimkan para penduduk terpilih dari tahun 2067 menuju tahun 2567. Di mana di tahun 2567 bumi sudah kembali lagi. Things can't be changed, little brother. I'll leave millions of people to die. They have already died! Mendengar penjelasan Jude, Ethan langsung mencabut semua kabel mesin portal itu. Karena itu ia merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Melihat itu Jude pun kesal dan mengatakan bahwa ia harus melakukan tugasnya, dan menodongkan pistol ke arah Ethan untuk menembaknya. Namun Ethan mengatakan bahwa keputusan yang diambil saat ini pada kenyataannya tidak berhasil. Jude pun tersadar bahwa rencana ini pada akhirnya tidak merubah apapun. Merasa bersalah akhirnya Jude pun menembak kepalanya sendiri. Di sisi lain, Regina sudah mulai mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk memasuki portal itu. Di saat yang bersamaan Ethan di sana juga mendapatkan sinyal gelombang dari tahun 2013. Yang mana pada saat itulah ayahnya sedang melakukan percobaan mengirimkan gelombang, guna untuk membuka pintu portal yang lainnya. Namun saat itu Ethan pun langsung membatalkannya. Dan mengirimkan balasan sebuah tulisan Sen Ethan Wite. Balasan tersebut kemudian diterima oleh ayahnya.
Kemudian Regina mulai menghitung mundur portal itu. Akhirnya portal pun terbuka, tapi Regina terkejut melihat beberapa tumbuhan di depan portal. Ethan ternyata telah mengirimkan tumbuhan kepada Regina dan kemudian memutuskan sambungan dengan portal itu. Akhirnya Regina pun tak berhasil memasuki portal itu karena sambungan terputus. Ethan juga mengirimkan rekaman yang berisi peristiwa kematian ayahnya yang membuat Regina akhirnya ditangkap karena telah membunuh ayah Ethan. Berita pun mulai tersebar bahwa mereka berhasil mendapatkan beberapa tumbuhan dari masa depan. Hal itu menjadi kesempatan kedua untuk memperbaiki bumi. Istri Ethan juga mendapatkan sebuah bunga yang dikirimkan Ethan dari masa depan. Ethan merasa bahwa dirinya tidak akan untuk bisa kembali lagi. Ia kemudian berlari ke kota dan ia terkejut karena ia melihat seluruh kota yang berjalan normal dan semakin membaik. Akhirnya ia merasa bahwa ia berhasil memberikan kesempatan yang kedua bagi populasi manusia yang tersisa pada masa lalu. Film pun ditutup dengan masa depan yang memperlihatkan selamatnya populasi manusia. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling